Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Donitan mengajak para pemirsa untuk mampir, simak, dan like, share, dan subscribe channel Yuk Ngaji Yuk ya. Betul ya? Yuk Ngaji Yuk. Nah ya, tolong silakan like, share, dan subscribe. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat buat para pemirsa. Insya Allah kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali, saya terima kasih banyak kepada DKM Masjid Al-Hakim Menteng yang mengundang saya kembali, Masya Allah. Tapi dari yang pertama kali saya datang sama yang kedua kali ini kok sama aja ya, ramean ibu-ibunya ya. Bapak-bapaknya tuh pada kemana ya? Pak, yang bapak-bapak nggak diundang ya Pak ya? Hah? yang datang selalu ibu-ibu yang lebih banyak, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gini maksud saya, ibu-ibu kan pasti lebih dekat sama anak-anaknya ya. Bapak-bapak kan cari nafkah ya. Ibu-ibu yang lebih dekat sama anak-anaknya nanti insya Allah bisa menularkan informasi yang didapat dari kajian-kajian. Tidak hanya saya aja, juga ustadz-ustadz kita yang lain. Ibu-ibu nih yang tugasnya untuk menjaga keluarga ya, menjaga akidah anak-anak ya, untuk tetap memegang iman dan nikmatnya Islam. Insya Allah ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik, pada hari ini saya diberi tema tadi apa? Natal, misteri ya. Misteri Natal dan Tahun Baru. Natal dan Tahun Barunya udah lewat kok, baru bahas sekarang. Nggak apa-apa Bu? Hah? Udah telat nggak apa-apa? Berarti untuk Natal tahun baru tahun depan gitu Bu ya. Masih lama. Ntar keburu lupa dong kalau gitu. Tapi nggak apa-apa ya, kemarin kan baru ya. Jadi ibu-ibu juga mungkin masih ingat saudara-saudara kita yang Kristen belum lama ini merayakan Natal, dan berbarengan dengan sebagian umat Islam juga merayakan Tahun Baru. Judulnya kok dikasih misteri? Saya dikasih judul kok misteri sih? Oh biar nggak penasaran. Baik. Baik, jadi gini, kita mulai dengan pembahasan ini yang mana tidak bisa dihindari ya Bu ya, tidak bisa dihindari. Kita yang hidup di negara Republik Indonesia yang mayoritas Islam saja, kita masih bersaudara dengan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang merayakan hari Natal, ya kan? Nah, terus bagaimana nih sikap kita terhadap saudara-saudara kita yang merayakan hari Natal? Ya harusnya tidak ada yang berubah sikap kita dengan saudara-saudara kita. Wong itu sebangsa dan setanah air kok, gitu ya. Tapi saya banyak sekali menerima pertanyaan, Pak, kok boleh nggak sih mengucapkan selamat hari Natal gitu kan ke teman-teman kita, majikan kita, bahkan masih ada yang saudara-saudara kita. Saudara saya juga masih banyak yang ke Natal. Mungkin juga ada yang baru masuk Islam ya, mualaf-mualaf, saudara-saudaranya juga masih banyak yang Natal. Jadi sebenarnya bersaudara itu kan ya tetap saudara walaupun beda keyakinan. Tetapi kalau sampai istilahnya sudah urusan keyakinan, itu memang harus ada yang namanya saling pengertian, gitu ya. Kita juga harus mengerti mereka, mereka juga harus mengerti kita, gitu dong. Jadi kalau sudah saling pengertian, insya Allah tidak akan ada permusuhan. Sekarang kita sering mendengar pertanyaan tadi, boleh gak umat Islam
mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen. Kan gitu, Bu. Yang ada tuh begini, Bu. Saya ngomongnya ibu terus dari tadi, bapak-bapak nggak dianggap apa gimana? Ntar bapak-bapak tersinggung pada pulang, waduh repot juga. Mohon maaf ya Pak ya. Ini kan yang di depan saya ibu-ibu nih, bapaknya di samping soalnya nih. Harusnya saya duduknya begini gitu ya. Nah, yang ada begini, ulama-ulama kita itu ada perbedaan pendapat ya. Perbedaan pendapatnya adalah yang ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan boleh itu biasanya kalau umat Islam itu menjadi umat yang minoritas. Nah, misalnya di suatu negara Islamnya minoritas, lebih banyak orang Kristennya gitu. Itu ulama-ulamanya masih ada yang mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal, tapi harus dengan catatan, Bu, gitu. Syarat dan ketentuan berlaku gitu. Kayak ikut undian gitu ya. Apa syarat dan ketentuannya? Yaitu umat Islam itu yang mengucapkan selamat Natal itu harus tetap menjaga iman dan akidahnya, bahwa dia tidak mempercayai Tuhan bisa lahir jadi manusia. Itu ya syarat dan ketentuannya. Tapi kalau di negara yang Islamnya mayoritas seperti di Indonesia ini ya, itu ulama-ulama menyatakan bahwa tidak boleh mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara kita yang merayakan. Paling banter, nah ini paling banter, paling jauh supaya kita tuh masih bisa dibilang kita bertoleransi atau kita menjaga hubungan baik. Paling banter ada usulan-usulan gitu. Ada ustadz yang mengusulkan ngucapinnya gini aja, selamat liburan gitu. Selamat saja Pak. Selamat apa dulu Bun? Justru kalau selamat malah bisa berarti macam-macam. Bukan selamat. Oh selamat. Kalau selamat udah pindah Ibu ya. Jadi ada yang usul selamat liburan. Kalau saya pribadi ya Bu ya, saya tidak mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara saya langsung, malah enggak. Kepada teman-teman saya juga enggak. Paling banter. Nah, paling banter kalau saya dalam tanda kutip terpaksa harus mengucapkan, saya mengucapkannya selamat merayakan hari Natal. Beda nggak Bu? Selamat Natal, selamat merayakan hari Natal. Beda nggak Bu? Beda kan? Nah, jadi kalau selamat merayakan, kita mengucapkan selamat kepada orangnya untuk merayakan hari Natal. Dia percaya Tuhan jadi manusia, itu adalah hak dia. Ya Bu ya. Saya hanya mengucapkan selamat kepada orang yang mempercayai itu untuk merayakan kepercayaannya. Bukan saya mengucapkan selamat atas lahirnya Tuhan jadi manusia. Jadi beda ya. Itu yang paling bisa saya lakukan. Tapi juga ada juga ulama-ulama di Indonesia yang masih berpendapat seperti yang ulama-ulama di luar yang boleh mengucapkan tapi dengan syarat juga ada. Ya kita gini aja Bu. Kita sekarang mengambil sikap yang netral saja ya. Nanti ada yang bilang dari kalangan teman kita Kristen, gitu aja nggak boleh, itu kan cuma ucapan gitu katanya. Kalau dengar begitu gimana Bu? Kan cuma ucapan, masa nggak boleh gitu. Nah kalau kita dengar begitu, kita balik begini Bu. Iya kalau gitu, asyhadu alla ilaha illallah juga cuma ucapan. Mau nggak mereka mengucapkan? Tidak juga. Jadi kalau ucapan itu bisa bermakna akidah, ya kita saling jaga aja gitu. Sebenarnya yang saya tahu ya Bu ya, saudara-saudara kita yang Kristen juga sebenarnya juga nggak menuntut kok harus dikasih ucapan selamat Natal gitu ya, tidak terlalu menuntut juga. Diucapkan atau tidak diucapkan juga buat mereka tidak ada bedanya gitu ya, kecuali kalau mungkin ada hubungan pekerja atau karyawan dengan majikannya gitu misalnya. Paling hanya itu saja yang membuat si karyawan agak sulit posisinya ya. Makanya paling banter dia harus belajar bagaimana cara mengucapkan tapi tidak melanggar atau merusak akidah sendiri. Paling itu ya. Tetapi kalau misalnya ada begini, orang Islam kerja dengan orang Kristen, terus ketika Natal orang Islam ini disuruh pakai baju Santa Claus, disuruh pakai topi Santa Claus gitu. Nah itu gimana? Nah sebenarnya memang juga ada beda pendapat lagi, tapi yang kebanyakan bilang harusnya nggak boleh ya, karena sekecil apapun
atribut kah, atau lambang kah, atau simbol kah, itu pasti ada makna di belakangnya, ya kan? Nanti ada kalau nggak mau pakai topi Santa Claus dipecat, nah itu nggak boleh. Di dalam aturan negara juga nggak membolehkan gitu, istilahnya yang pemecatan karyawan bukan karena kinerja, tapi karena tidak mau pakai atribut agama tertentu, tuh nggak ada, nggak boleh gitu. Ya, jadi kita ya harus sama-sama mengerti lah gitu. Kita juga mengerti mereka, mereka juga mengerti kita. Jadi ya kita supaya bisa saling jaga kerukunan umat beragama, gitu ya. Ini untuk masalah ucapan nih. Baru ngomongin ucapan aja udah hampir setengah jam nih. Belum misterinya. Waduh, kalau ngomongin misteri ini kemana-mana nih ntar nih ya. Masya Allah.